Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan teorema faktor dan persamaan suku banyak. Jadi, apa itu teorema faktor dan persamaan suku banyak? Intinya sama seperti yang sebelumnya, itu teorema sisa. Kalau teorema sisa, pembagian suku banyak menghasilkan nilai atau menghasilkan sisa. Tapi kalau teorema faktor, pembagian suku banyak dengan suatu bentuk menghasilkan nilainya sama dengan 0. Oke, teorema faktor dan persamaan suku banyak. Nah, ini sebenarnya bentuk yang sama, yang sekaligus yang hampir-hampir menyerupai ya. Faktor, kalau kita bilang persamaan suku banyak, tahu ya? Persamaan suku banyak dengan teorema faktor. Jadi persamaan dan teorema faktor berarti memiliki hubungan. Apa hubungannya? Itu tentang akar-akar suatu suku banyak. Jadi bagaimana yang dikatakan dengan akar-akar? Ya seperti itu. X1, X2, ya kan? Kalau dia persamaan kuadrat. Kalau dia persamaannya pangkat 3, berarti ada X1, X2, X3. Bagaimana kita mencari akar-akarnya? Yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, dalam proses faktorisasi bisa dibantu oleh sistem pembagian cara Horner yang sebelumnya. Oke. Operasi akar-akar suku banyak. Nah, jadi pada operasi akar-akar suku banyak, berarti kita punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu kan persamaan yang berpangkat 2. Jadi karena dia berpangkat 2, berarti akar-akarnya ada 2, X1 dan X2. Dan jadi penjumlahan akar-akarnya X1 tambah X2 min B per A. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kelas 1. X1 kali X2 itu adalah C per A. Oke, jadi bagaimana dengan bentuk persamaan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Jadi ada, berarti karena dia berpangkat 3, berarti akar-akarnya juga ada 3. Jadi kalau kita jumlahkan akar-akarnya, X1, X2, X3 itu sama dengan min D per A. X1 kali X2, X1, X3, X2, X3 itu sama dengan C per A. Dan X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A. Terus bagaimana dengan persamaan yang berbentuk pangkat 4? Akar-akarnya ada 4, berarti kalau jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan min B per A. X1, X2, X1, X3, X1 kali X4, X2, X3 tambah X2, X4 tambah X3, X4 itu sama dengan C per A. Dan perkalian akar-akarnya X1, X2, X3, X4 adalah E per A. Karena bentuknya di sini min plus min plus. Oke, untuk lebih mudah memahami, kita coba lihat daripada contoh berikut ini. Jika X pangkat 3 dikurang 12X tambah KA habis dibagi X kurang 2, maka ia juga habis dibagi dengan. Oke, ini merupakan salah satu bentuk pemfaktoran ya. X pangkat 3 kurang 12X tambah KA habis dibagi oleh X kurang 2. Habis dibagi. Artinya apa? Habis dibagi artinya menghasilkan sisa sama dengan 0. Ketika sisa sama dengan 0, maka X kurang 2. Inilah yang dikatakan dengan faktornya. Faktor dari siapa? Faktor dari persamaan. Oke, maka ia juga habis dibagi dengan, maka ia juga habis dibagi. Maka kita mencari faktor yang lainnya. Oke, mencari faktornya berarti bisa menggunakan dengan pembagian Horner. Kita susun X pangkat 3, X pangkat 2, X dan konstanta ya. Konstanta berarti ini karena KA kita buat aja konstanta. Oke, X pangkat 3 koefisiennya ini 1, X pangkat 2 ada nggak di sini? Tidak ada, berarti ini 0, X itu min 12, konstantanya adalah KA. Oke. Kita bagi dengan X kurang 2, berarti X kurang 2 ini merupakan faktornya. Berarti kalau untuk mencari akar-akarnya X kurang 2 kita misalkan sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 inilah yang dikatakan dengan akarnya. Maka kita bagi dengan 2. 1 turunkan 1 kali 2, 2. Ini jangan lupa dijumlahkan 0 kalau tambah 2, 2 kali 2
4 min 12 tambah 4 min 8, 8 kali 2 min 16, KA tambah min 16 berarti KA kurang 16. Ini merupakan sisa. Habis dibagi artinya sisa sama dengan 0. Nah, KA sama dengan 0. KA itu sama dengan 16. Ya, 3A sama dengan 16. Tapi sebenarnya intinya KA ini tidak usah dicari juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang kita butuhkan di sini adalah hasil baginya. Hasil baginya adalah 1, 2, min 8. Karena ini berpangkat 3, maka hasil baginya pasti berpangkat 2. Kenapa berpangkat 2? Karena pembaginya berpangkat 1. Maka hasil bagi pasti berpangkat 2. Dengan 1 merupakan koefisien dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Nah, ini tinggal kita faktorkan saja. X kuadrat tambah 2X kurang 8 berarti cari dua buah bilangan kan? Ingat bagaimana cara pemfaktoran? Maka min 8 yang mendekati adalah berarti ini min 4. 4 dengan 2 ya. 4 kali 2 itu 8, 4 kurang 2. Maka di sini X plus 4, X min 2. Maka dua faktor yang lain adalah X tambah 4 dan X kurang 2. X tambah 4 ada ya. X kurang 2 coba cek. X kurang 1. Nah, X kurang 1. Nah, X tambah 1, X tambah 2. Ini X kurang 2 ya. X tambah 2. Kemudian ini X kurang 3, X tambah 4. Ya. Nah, X tambah 4 merupakan faktor lainnya, maka ia juga habis dibagi dengan X tambah 4. Oke, berikutnya. Diketahui X tambah 1. Oke, X tambah 1 salah satu faktor dari suku ya, Fe sama dengan 2X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang X kurang 2. Setelah salah satu faktor yang lain ada, ini sama seperti nomor 1 tadi ya, maka X tambah 1 adalah faktornya ya, X tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan sama 0 maka akarnya X dengan min 1. X tambah 1 salah satu faktor berarti kalau dibagi dengan X tambah 1 maka sisanya pasti sama dengan 0. Oke, kita susun dari persamaan ini X pangkat 4 ya, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan konstantanya. Maka X pangkat 4 koefisiennya 2, X pangkat 3 min 2, X pangkat 2 P, X pangkat 1 min X berarti min 1, konstantanya min 2. Oke, kita bagi dengan X tambah 1 artinya X sama dengan min 1. Ini merupakan faktor, ini sama dengan akar ya. Oke, kita turunkan 2. 2 kali min 1 min 2. Ini jumlahkan min 4. Min 4 kali min 1 4. 4 berarti tambah P tambah 4 kalikan min 1 min P. 4 kali min 1 min 4 jumlahkan min P kurang 5 kalikan min 1. P tambah 5. Maka ini menjadi P tambah 3. Sisanya P tambah 3. Salah satu faktor artinya sisa sama dengan 0. Maka P akan bernilai sama dengan min 3. Ya, oke. Berarti salah satu faktor yang lainnya. Lihat di sini ya. Ini 2. Min 4, ini P tambah 4, ini min P kurang 5. Oke, kita coba lihat. Ini 2. Ini 2. Ini min 4. Ini P-nya min 3. Min 3 tambah 1. Min 3 tambah 4 itu 1 ya. 1. Dan ini min P. Ini P min 3. Min P. Min plus 3. 3 kurang 5 min 2. Maka ini berpangkat 4, maka hasil baginya karena pembagi berpangkat 1, hasil bagi pasti berpangkat 3. Koefisien X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X ya, kurang 2X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X kurang 2. Nah, ini kita cari akar-akarnya. Bagaimana kita menentukan akar-akar yang lainnya atau faktor yang lainnya? Lihat dari koefisiennya.
Koefisiennya min 2. Oke, kita tidak pandang min, kita pandang saja 2. Maka faktor bulatnya adalah 2 itu kan berarti 1 kali 2. Maka faktor bulatnya adalah plus minus. Oke, berarti salah satu faktor yang lainnya adalah plus minus 1 plus minus 2. Artinya kita mencoba dari nilai ini plus minus 1 dan plus minus 2 dari sisa yang ini. Oke, nanti kita coba 2 min 4 1 min 2. Bagaimana kita menentukan akarnya? Dengan tetap dengan cara mencoba dari bentuk faktor bulat dari konstanta. Ya, ini faktor bulat. Nah, tapi ada pengaruh dari sini dengan koefisien x pangkat tingginya 2 karena ini 2. Nanti dia dibagi dengan faktor bulat dari ini, maka akan menghasilkan bentuk pecah. Maka itu dikatakan dengan faktor rasional. Oke, ini kita coba dulu faktor bulatnya, apakah ada? Kita coba. Kita coba dengan 1, berarti plus 1. Ya, kita turunkan 2 kali 1 2, ini jumlahkan min 4 tambah 2 min 2 kali 1 min 2, 1 kurang 1 min 1 kali 1 adalah min 1. Tidak min tidak sama dengan 0. Maka x sama dengan 1 bukan faktornya ya. X sama dengan min 1 sudah ada, maka kita coba adalah x tambah 2 dengan x kurang 2. Oke, kita coba lagi dengan 2 min 4 1 min 2. Kita coba dengan plus 2. Turunkan 2. 2 kali 2 4. 4 ini adalah 0, tetap jumlahkan 0 kali 2 0, ini 1. 1 kali 2 2. Min 2 tambah 2 adalah 0. Oke, udah kita dapatkan, maka akar yang lainnya adalah sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2. Artinya faktornya x kurang 2 sama dengan, maka x kurang 2 adalah salah satu faktor yang lain. Oke, untuk min 2 tidak usah kita coba ya. Bisa enggak? Karena sudah dapat di x kurang 2. Oke. Suku banyak fx 2x pangkat 3 tambah px kuadrat tambah 10x tambah 3 habis dibagi x tambah 1. Salah satu faktor linear lainnya adalah, ini bisa kita coba sendiri ya. Nanti faktor linear lainnya. Oke, atau kita coba. Habis dibagi. Kita tentukan dulu nilai p-nya. 2p10 3 dibagi dengan x tambah 1 artinya x min 1. Turunkan 2. Min 2 p kurang 2. Jumlah kita biasa, ini min p plus 2, min p plus 12, ini menjadi p kurang 12. Maka ini menjadi p kurang 9. Sisa sama dengan 0, maka p sama dengan 9. Oke, langsung ke hasil bagi. 2 karena hasil baginya pangkat suku banyaknya pangkat 3, pembagi pangkat 1, maka hasil bagi pasti pangkat 2. P itu substitusi kanan 9 kurang 2 itu 7, berarti plus 7x. Min p-nya 9, min 9 tambah 12 adalah plus 3. Nah, karena ini pangkat 2 persamaan kuadrat, tinggal kita kosongkan saja. X. Ingat, jangan lupa ketika koefisien x kuadrat itu tidak sama dengan 1, artinya tidak sama dengan 1, ini kalikan dulu dengan 3. Maka ini adalah 6. Maka bilangan yang kita cari adalah 6 dengan 7. 6 itu berarti 6 kali 1. 6 tambah 1, 7. Berarti sini plus, sini plus. 2 letakkan pada 3 posisi, 2. Maka menjadi, kita sederhanakan dulu, x tambah 6 bagi 2 itu 3. X tambah setengah, berarti x tetap ya sama setengah. Maka 2 yang ini kita kalikan ke bentuk faktor yang masih pecahan. Nah, ini x tambah 3 kali 2x tambah 1. Oke, salah satu faktor linear lainnya adalah x tambah 3, 2x tambah 1. Ini 2 faktor linear lainnya, x tambah 3 dan 2x tambah 1. Oke, kita lihat di sini yang pertanyaannya adalah salah satunya. X tambah 3, kita lihat x tambah 3, ini x kurang 3, x tambah 1. Ada ya, berarti 2x tambah 2x. Berarti 2x tambah 1. Salah satu faktor linear lainnya. Oke.
Nah, kita coba berikutnya. Banyaknya akar-akar real persamaan x pangkat 5 x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x kurang 2. Nah, bagaimana kita menentukan akar-akarnya? Intinya, bagaimana kita menentukan akar-akarnya adalah menentukan faktor bulat dari konstantanya min 2. Oke, min 2 itu tidak usah kita pandang min, anggap saja 2. 2 itu berarti faktornya adalah 1 dengan 2. Ada lain? Habis ya? Maka plus minus 1. Plus minus 2. Oke, banyaknya akar-akar real. Berarti kalau kita lihat dari faktor bulat, konstantanya adalah plus minus 1, plus minus 2. Artinya ada plus 1, min 1, plus 2, min 2. Itu berarti ada 4. Sedangkan ini merupakan persamaan yang berpangkat 5. Persamaan yang berpangkat 5 seharusnya memiliki 5 akar. Artinya apa? Ketika faktor bulatnya hanya ada dapat 4, satu akar yang lainnya berarti bukan akar real. Berarti satu akar lain pasti bukan akar real. Nah, sekarang apakah plus 1, min 1, plus 2, min 2 ini merupakan empat-empatnya akar? Ya. Ini yang akan kita coba. Jadi menentukan akar tetap dengan cara uji coba. Dicoba-coba aja dari faktor bulat konstan. Pak, kalau misalkan ini X-nya min 100, ya dicoba 100 kali. Nah, berapa nilainya? Nah, maka kita harus memahami bagaimana menghitung persamaan itu. Nah, jadi ya tetap mencoba. Oke, kita coba ya. X pangkat 5 koefisiennya 1, X pangkat 4 1, X pangkat 3 min 2, X pangkat 2 1, konstantanya min 2. Ya, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Oh, pangkat 1 belum ya. Pangkat 1 berarti ini kalau kita hapus pangkat 1 ini berarti 1 ini min. Jadi untuk cara cepat kita jumlahkan saja koefisien-koefisiennya. 1 tambah 1 tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ketika hasilnya sama dengan 0, maka akarnya adalah X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1. Kita coba 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 4. 4 kurang 2, 2 kurang 2, 0. Berarti pasti akar yang lainnya adalah X sama dengan 1. Oke, kita coba. Nah, 1. Oke, kita turunkan. 1 kali 1 tambah 1 2 kali 1 2 min tambah 2 ini adalah 0 kali 1 0 1 tambah 0 1 kali 1 1 tambah 1 2 kali 1 2 min 2 tambah 2 adalah 0. Nah ya, ini pasti X sama dengan 1 itu merupakan akar yang lainnya dan ini akar-akar real. Nah, dari mana kita mempercepat? Jumlahkan saja koefisien-koefisiennya. Ketika penjumlahan koefisien-koefisiennya sama dengan 0, maka akar-akarnya salah satunya pasti X sama dengan 1. Itu untuk mempercepat. Oke, kemudian untuk bilangan yang lainnya tinggal kita uji. Ini tinggal kita sambung aja. Ini kan hasil bagian nih. 1, 2, 0, 1, 2. Kita sambung aja. Nah, kita sambung dengan 1 kan sudah. Berarti tinggal min 1. Min 1 kita coba. Apakah dia merupakan akar? Ya, kita coba. Min 1. 2 0 1 2. Oke, kita coba 1 1 min 1 ini min 1. Ini kita jumlahkan 2 kurang 1 adalah 1. 1 kali min 1 min 1. 0 tambah 1 min 1. Min 1 kali min 1 1. 1 kali 1 2. 2 kali min 1 min 2. 2 kurang 2 adalah 0. Maka X sama dengan min 1 merupakan akar-akarnya juga. Jadi ini akar-akar real ya. Ini kan akar-akar real. Berarti sudah kita dapatkan 2. Berarti tinggal kita coba 2 lagi, yaitu plus 2 dan min 2. Apakah plus 2 dan min 2 ini juga termasuk akar-akar real? Oke, kita lanjutkan saja dari sini. Nah, dari sini. 1, 1, min 1, 2. Ini kan hasil baginya. Lanjutkan saja. Maka kita coba dengan plus 2. 1 kita turunkan. 1 kali 2, 2. Jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 3 kali 2, 4. Min 1 tambah 6, ini adalah 5. 5 kali 2 adalah 10.
Ini adalah 12. 12 tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 bukan akarnya. Maka ini bukan akarnya ya. Ini bukan akarnya. Maka kita coba dengan bilangan yang lainnya yaitu min 2. Oke, dari sini 1, 1, min 1, 2. Kita tulis ulang 1, 1, min 1, 2. Nah, kita bagi dengan min 2. Turunkan 1, 1 kali min 2. Min 2 tambah ya 1 tambah min 2 ini min 1. Min 1 kali min 2 adalah 2. Ini adalah 2. 2 min 1 tambah 2 adalah 1. 1 kali min 2 adalah min 2. 2 kurang 2 adalah 0. Maka dapat bahwa sisanya sama dengan 0. Maka X min 2 sama dengan akarnya. Dan ingat tadi satu akarnya adalah imajiner. Ini belum kita tahu, berarti tidak ada, mungkin pasti imajiner. Nah yang ini bukan akarnya. Berarti banyaknya akar-akar real ada 1, min 1, min 2. Berarti ada 3. Oke. Dapat? Kita lanjut. Nah, selesaikanlah persamaan 2x pangkat 3 tambah 11x kuadrat kurang 7x kurang 6. Ini artinya berarti menentukan nilai x yang sama dengan 0. Atau mencari akar-akar dari persamaan 2x pangkat 3 tambah 11x kuadrat kurang 7x. Nah, dari sini kita lihat dulu bagaimana kita menentukan akar-akarnya. Ini lihat, konstantanya adalah min 6. Tidak usah kita pandang negatif ya, pandang 6. Maka menentukan faktor bulatnya, faktor bulat dari 6. Faktor 6 itu berarti ada 1. Nah, 1 kali 6, ada 2, ada 3, ada 6. 1, 2, 3, 6. Berarti manakah bilangannya? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Ingat bahwa X pangkat 3 berarti memiliki 3 akar. Dari bilangan-bilangan ini manakah yang tergolong ke akar-akar? Jadi kita jumlahkan. Sorry, kita terus tulis X pangkat 3 koefisiennya 2, 11, min 7, min 16. Berarti cukup kita jumlahkan dulu koefisien-koefisiennya. 2 tambah 11, 13. 13 kurang 7, 6. 6 kurang 6, 0. Ketika jumlah dari koefisien-koefisien sama dengan 0, maka akarnya pasti salah satunya sama dengan 1. Itu untuk mempercepat kita. Jumlahkan saja koefisien-koefisiennya. Ketika penjumlahan koefisien-koefisiennya 0, maka salah satu akarnya pasti sama dengan 1. Oke, kita coba, kita uji ya. 2 kali 1, 2. Ini jumlahkan. 11 tambah 2, 13. 13 kali 1, 13. 13 kurang 7, atau min 7 tambah 13. Ini adalah 6. 6 kali 1, 6. Min 6 tambah 6, 0. Maka sisanya sama dengan 0. Ini merupakan akarnya. Maka X sama dengan 1. X sama dengan 1 merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Ya, karena ini X pangkat 3 berarti ada 2 lagi. Nah, karena ini adalah X pangkat 3, pembaginya pangkat 1, ini hasil baginya pasti pangkat 2 kan? Ya, berarti menjadi 2X kuadrat tambah 13X tambah 6. Ini karena dia pangkat 2, tinggal kita faktorkan saja. Ingat, karena koefisien X kuadrat itu 2, maka ini dikalikan dulu. 2 kali 6 itu 12. Berarti kita cari 12 itu faktorannya berapa kali berapa? Berarti 12 karena ini di atas berarti 12 dengan 1. X tambah 12, X tambah 1. 12 kali 1, 12. 12 tambah 1, 13. Oke, karena ini ada 2, koefisiennya tidak sama dengan 1, letakkan pada 3 posisi. 2 bagi 2 bagi 2. Sederhanakan, X tambah 12 bagi 2 itu 6. X tambah setengah ini masih pecahan. Maka X tambah 6, faktor yang lainnya adalah karena ini masih pecahan, 2 ini kalikan kembali, maka menjadi 2X tambah 1. Oke, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, salah satunya, dan X tambah 6, maka ini adalah X sama dengan min 6, yang keduanya, dan ini adalah 2X tambah 1, maka X sama dengan min setengah, yang ketiganya. Ya, ingat ya, 2X tambah 1, berarti ini sama dengan 0, maka 2X sama dengan min 1, dan X sama dengan min setengah. Ini ya, maka penyelesaiannya adalah X min setengah, min 6, dan 1. Ini akar-akarnya ada 3. Oke ya, oke. Jadi bagaimana dengan faktor-faktor akar yang 2 ini? Ini mempengaruhi nanti. Nah, kebetulan
ini nanti kalau dia berbentuk pecahan. Karena kebetulan dari 6 ini sudah kita dapatkan, berarti 2 ini sementara tidak mempengaruhi. Oke, nanti ada bentuk soal yang mempengaruhi dari hasil PK ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Tentukan akar-akar rasional dari 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 2x tambah 1. Akar-akar rasional. Akar-akar rasional berarti ini ya. Ingat, kalau rasional itu apa? Akar-akar rasional. Rasional itu adalah bilangan yang berbentuk pecahan. Nah, berarti kayaknya ini ngaruh nih. Maka bagaimana kita menentukan akarnya? Lihat koefisien konstantanya 1. Maka faktornya berapa? Pasti cuma 1 ya, plus minus 1. Nah, sekarang kalau ini plus minus 1, sedangkan pertanyaannya tentukan akar-akar rasionalnya, berarti akar-akar yang berbentuk pecahan, maka 2 ini berpengaruh. Maka tentukan dulu faktor dari 2 ini. Faktor dari 2 adalah 1 dengan 2. Artinya plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, bagaimana kemungkinan akar-akarnya adalah kemungkinan akar-akarnya 1 dari konstantanya ini dibagi dengan 1. Ini pasti 1 ya. Oke, 1. Kemudian 1 dibagi dengan 2. Nah, berarti kemungkinan adalah plus minus setengah. Maka kemungkinan faktor-faktornya adalah plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus setengah. Nah, dari ke-6 ini, manakah yang termasuk dari akar-akarnya? Oke, kita coba. Kita turunkan X pangkat 3 koefisiennya 2, X pangkat 2 min 9, X pangkat 1 2, ini koefisiennya 1. Oke, kalau kita jumlahkan 2 2 4 4 tambah 1 5, 5 kurang 9 min 4 tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 itu bukan. Ya, X sama dengan 1 bukan. Berarti bisa kita percepat. Lanjut, min 1. Oke, karena ini pertanyaan akar-akar itu, kita coba aja langsung ke bentuk pecahannya. Kita coba dengan plus setengah ya. Plus setengah atau min setengah. Kita coba dulu plus setengah. Oke, ini kita turunkan 2 kali setengah 1 min 9 tambah 1 min 8. Min 8 kali setengah min 4. Ini 2 kurang 4 min 2. Min 2 kali setengah min 1. 1 kurang 1 adalah 0. Cocok ya? Maka akarnya adalah X sama dengan setengah, ya kan? X sama dengan setengah. Oke, di sini. X tambah setengah. X sama dengan setengah. Maka kalau kita tuliskan X kurang setengah sama dengan 0. Ya. Karena ini berbentuk pecahan, kita jadikan bilangan bulat. Maka ini kita kalikan 2. Maka ini menjadi 2X kurang 1 sama dengan 0. Ya kan? Biasa inilah faktor. Kan? Bukan X kurang setengah. Karena dia berbentuk, maka ini faktornya 2X kurang 1 sama dengan 0. Jadi akarnya adalah setengah. Apakah akar yang lainnya ada rasional? Nanti kita coba lihat di sini. Ini kan hasil bagi nih. 2x kuadrat kurang 8x kurang 2. Ingat, karena x-nya setengah, bentuk faktornya adalah 2x kurang 1 dan koefisien dari x-nya adalah 2, maka hasil baginya juga harus dibagi dengan koefisiennya dengan 2. Maka hasil baginya adalah x kuadrat 2 bagi 2, 1, min 8 bagi 2, min 4x, min 2 bagi 1, min 1. X kuadrat kurang 4x kurang 1. Adakah faktornya? Gak ada ya? Kayaknya ini gak ada, karena ini min 1. Maka ini kita katakan berarti tidak ada faktor bulat lainnya. Min 1. Dan tidak ada juga faktor-faktor rasionalnya. Rasional itu bilangan berbentuk pecahan. Nah, berarti kalau ini mungkin bisa jadi kemungkinan akar-akarnya berbentuk irasional. Irasional itu bilangan yang berbentuk akar atau imajiner. Imajiner artinya bilangan akar tapi dalam bentuk negatif. Maka yang dikatakan dengan bilangan imajiner, dan ini merupakan bilangan rasional. Maka akar-akar rasionalnya cuma satu, yaitu X sama dengan setengah. Oke, dapat dipahami? Oke, kalau dapat kita lanjut. Nah, ini dia nih. Diketahui persamaan 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah x tambah 2 sama dengan 0. Jumlah akar-akarnya adalah jumlah akar-akarnya. Oke, berarti kalau kita lihat dari persamaannya, ini kan persamaan pangkat 3.
Berarti akarnya ada 3 kan? Ada X1, ada X2, ada X3. Berarti kita tentukan berapakah X1-nya, berapakah X2-nya, berapakah X3 dengan cara seperti tadi. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan cara seperti tadi, itu silakan kalian uji. Tapi saya menggunakan konsep teorema Vieta. Dikatakan bahwa jika ini berpangkat 3 dan penjumlahan akar-akarnya X1 tambah X2 tambah X3, ini bisa kita percepat dengan rumus adalah min B per A. Di awal tadi ada ya. Ini merupakan teorema Vieta. Nah, untuk lebih yakin ya, kalian coba latihan uji seperti menentukan akar-akarnya ya. X1 tambah X2 tambah X3. Sama nggak sih? Oke, kalau hari ini kita coba bahas dengan teorema. Ini tinggal kita masukkan. Ini mempercepat. Min. B-nya mana? Ini dia. Min 5. Ingat bahwa ini adalah A, B, C, dan D. Kayak min B per A, min 5 per A-nya adalah 2. Min kali min plus, berarti ini 5 per 2. Maka jumlah akar-akarnya adalah 5 per 2. Nah, ini teorema Vieta. X1 tambah X2 tambah X3. Silakan ini bagaimana bentuk teorema Vieta. Ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Tapi kalau misalkan nggak hafal bentuk rumusnya, ya silakan dengan mencari akar-akarnya salah satu ketiga-tiganya dengan cara seperti konsep bagaimana menentukan akar-akar persamaan suku banyak. Nah, diuji coba satu persatu. Oke, berikutnya. Nah, untuk yang terakhir, jika X sama dengan min 2 adalah akar dari persamaan X pangkat 3, 4X kuadrat tambah 7X tambah K sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ya, X1, X2, X3. Jadi ada 3 ya. Kenapa? Karena persamaannya merupakan persamaan dalam bentuk berpangkat 3, maka ada 3 akar. Dengan salah satunya sudah diketahui X sama dengan min 2. Berarti akan kita cari 2 bentuk akar yang lainnya. Oke, kita coba X pangkat 3, berarti kita coba dulu berapakah nilai K-nya. X pangkat 3 itu koefisiennya 1, X pangkat 2 koefisiennya 4, X pangkat 1 itu 7. Ini koefisiennya adalah K. Kita bagi min 2 ya, karena salah satu jika X pangkat 2 akarnya X yang min 2, ini kita coba 1 kali min 2, 2 positif plus 4 tambah min 2 ini adalah 2 kali min 2 adalah min 4, 7 kurang 4 adalah 3, 3 kali min 2 adalah min 6. Maka K kurang 6 ini merupakan sisanya. Karena dia sisa dan ini merupakan akar, maka sisanya sama dengan 0. Maka bisa kita katakan bahwa K-nya sama dengan 6. Maka bentuk persamaannya menjadi X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 7X tambah 6. Nah, bagaimana kita menentukan 2 akar lainnya? Ya, berarti seperti tadi. Berarti menentukan faktor bulat dari 6, kemudian kalian melakukan uji coba. Tapi di sini kita tidak menggunakan seperti tadi bagaimana menentukan konsep menentukan akarnya, tapi kita menggunakan konsep teorema Vieta. Akar-akar persamaan suku banyak. Di sini ya. Nah, oke, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Oke, ingat pemfaktoran jika X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat itu sama dengan pemfaktorannya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah 2 kali X1 kali X2, 2 kali X1 kali X2 tambah 2 kali X1 kali X3. Tambah ini karena kebetulan tandanya tambah semua ya, tapi kalau tidak mengikuti tandanya. Nah, jadi tambah ini ada 2 tambah 2 kali X2 kali X3, X2 kali X3. Oke, kita sederhanakan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah 2, berarti ini kita faktorkan 2-nya menjadi 2 kali X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Oke, X1 tambah X2 tambah X3
kuadrat. Oke, pertanyaan adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ini ya. Berarti X1 kuadrat tambah X2 tambah X3 kuadrat. Ini biarkan sama dengan, maka yang ini kita bawa ke ruas kiri kan, maka menjadi X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat. Ini kita bawa kemari ke kiri menjadi negatif ya, negatif 2 kali X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Oke, maka X1 kuadrat tambah X2 tambah X3 kuadrat ini sudah bentuk pertanyaan. Maka X1 tambah X2 tambah X3 ini merupakan jumlah akar-akarnya. Teorema beta mengatakan bahwa X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A kuadrat kurang 2 kali X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Teorema beta juga mengatakan bahwa perkalian dua akarnya dan penjumlahan dua akarnya adalah merupakan bentuk dari C per A sama dengan bentuk ini. Maka tinggal kita substitusikan min B per A, min BB-nya adalah 4, berarti min 4 per A-nya 1. Min 4 bagi 1 berarti min 4. Maka ini menjadi min 4 kuadrat kurang 2 kali C per A. C-nya adalah 7 ya. C-nya adalah 7. Ingat A, B, C, D. Berarti C-nya 7. 7, A-nya 1. Berarti 7 bagi 1 tetap 7. Sama dengan min 4 kuadrat, berarti min 4 kali min 4 adalah 16. Dikurang 2 kali 7, 14. Maka 16 kurang 14 sama dengan 2. Maka X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat itu sama dengan 2. Oke. Silakan kalian uji dengan mencari dengan salah satu akar-akarnya 2 dan mencari 2 akar lainnya dengan cara menentukan akar-akar persamaan suku banyak. Kalian untuk kalian uji coba. Tapi hari kita saya coba menyelesaikan dengan konsep teorema Vieta. Cukup memahami bentuk ini ya. Satu yang ini. Oke. Sekian untuk hari ini untuk tentang teorema faktor dan persamaan suku banyak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.